Nah, sampun Bapak Ibu. Terlihat ya? Terlihat. Terlihat. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, ada kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Dr. Ayu serta rekan-rekan kelas 3G Kendal. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Peran Kepala Sekolah dan Budaya Sekolah terhadap Kepuasan Kerja Guru SMP di Wilayah Kendal, Kabupaten Kendal. Yang melatar belakangi penulisan proposal tesis saya adalah bahwa guru itu merupakan kunci utama penentu mutu pendidikan nasional. Kita tahu sendiri bahwa peran guru sangat sentral dan meskipun kurikulum berganti dari satu periode ke periode berikutnya, guru tetap menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan pendidikan yang menentukan tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa hal yang menjadi pusat perhatian dari profesionalisme guru. Di antaranya adalah kepuasan kerja. Berdasarkan hasil kepuasan kerja itu menjadi salah satu ukuran yang menentukan profesionalisme seorang guru, karena dengan kepuasan kerja yang baik maka tentunya guru akan mempunyai kinerja yang sangat baik pula. Kepuasan kerja sendiri berdasarkan data dari pengawas SMP negeri di wilayah Kendal yang saya dapatkan itu menunjukkan bahwa kepuasan kerja guru SMP negeri di wilayah Kendal masih kurang, diantaranya ditunjukkan dengan hasil UKG yang masih rendah, di mana rata-rata hasil uji kompetensi pedagogiknya masih di bawah 60. Kemudian rata-rata hasil UKG pada tahun 2019 itu disebutkan rata-ratanya hanya 66. Jadi masih di bawah ketuntasan minimal dari tingkat nasional. Kemudian masih ada beberapa guru yang bukan beberapa guru tapi banyak guru yang datang terlambat meskipun sudah diberlakukan fingerprint atau pulang lebih awal sebelum jam 2 siang. Jadi datang terlambatnya seakan-akan menjadi kewajaran bahwa terlambat itu hal yang biasa. Gitu. Kemudian pengembangan diri guru kurang. Jadi masih banyak Bapak Ibu guru yang belum mengikuti kegiatan pengembangan diri. Salah satunya berkaitan dengan persentase kenaikan pangkat yang rendah. Jadi banyak Bapak Ibu guru, sekitar 60% dari data dari pengawas sekolah menyebutkan bahwa 60% guru itu tertunda kenaikan pangkatnya lebih dari 10 tahun, terutama untuk golongan 3D dan golongan 4. Kemudian masih banyak Bapak Ibu guru yang tidak memanfaatkan kegiatan MGMP secara maksimal. Jadi kegiatan MGMP hanya digunakan untuk penyampaian sharing informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran, tetapi kurang mendukung untuk kegiatan profesionalisme guru yang lain, termasuk pengembangan diri. Hal yang mempengaruhi kepuasan kerja yang lain diantaranya adalah peran kepala sekolah. Jadi peran kepala sekolah itu ada Mas Lim ya, selaku edukator, motivator, administrator, supervisor, leader, inovator, dan yang terakhir manajemen. Mas Lim. Kemudian dari data pengawas sekolah menyampaikan bahwa masih banyak kepala sekolah yang belum melaksanakan supervisi akademik guru secara maksimal. Mereka memang membuat perencanaan supervisi akademik, menyampaikan kepada Bapak Ibu guru, dan pada saat pelaksanaannya
ada kepala sekolah di SMP negeri di wilayah Kendal yang tidak melaksanakan supervisi secara langsung pada seluruh Bapak Ibu guru, tetapi mewakilkan pada guru-guru yang sudah senior. Dan hasil supervisi itu tidak diberikan umpan balik pada guru yang disupervisi, jadi hanya sekedar melaksanakan saja, tidak memberikan bimbingan dan arahan terkait perbaikan hasil dari supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Termasuk pembimbingan guru belum maksimal, diantaranya kepala sekolah atau kepala sekolah tidak membuat program untuk peningkatan profesionalisme guru. Jadi Bapak Ibu guru untuk pengembangan profesinya banyak dari luar dengan biaya sendiri dan tidak terprogram dari sekolah. Sehingga kesempatan Bapak Ibu guru yang tidak tidak memanfaatkan dari luar tentunya akan menjadi berkurang. Kemudian pembagian tugas tidak merata. Masih ada guru yang merasa bahwa tugas dan tanggung jawabnya melebihi dari teman yang lain. Jadi ada guru karena kemampuannya, jadi dia dibebani pekerjaan yang lebih banyak dibanding guru yang lain tanpa memperhatikan kemampuannya. Kemudian dari segi budaya sekolah sendiri, budaya sekolah tentunya juga akan mempengaruhi kepuasan kerja guru. Ya, di antaranya adalah dukungan rekan kerja. Jadi rekan kerja itu mestinya mempunyai hubungan yang positif dengan masing-masing guru. Ya. Jadi harus ada interaksi yang positif antara satu guru dengan yang lain sehingga guru bisa meningkatkan profesionalismenya, termasuk keharmonisan antar guru. Keharmonisan antar guru ada guru sehingga dia bisa lebih nyaman ketika berada di sekolah sehingga meningkatkan kepuasan kerja guru. Kalau kepuasan kerja guru sudah meningkat tentunya kinerja gurunya juga akan meningkat. Rumusan masalah dari tesis yang saya susun adalah apakah ada pengaruh signifikan peran kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru SMP negeri di wilayah Kendal, Kabupaten Kendal. Kemudian apakah ada pengaruh signifikan budaya sekolah terhadap kepuasan kerja guru SMP negeri di wilayah Kabupaten Kendal. Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh signifikan peran kepala sekolah dan budaya sekolah terhadap kepuasan kerja guru SMP negeri di wilayah Kendal, Kabupaten Kendal. Untuk tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang disusun, maka tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh peran kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru SMP negeri di wilayah Kendal, Kabupaten Kendal. Yang kedua, mengetahui pengaruh budaya sekolah terhadap kepuasan kerja guru SMP negeri di wilayah Kendal, Kabupaten Kendal. Dan yang ketiga adalah mengetahui pengaruh peran kepala sekolah dan budaya sekolah terhadap kepuasan kerja guru SMP negeri di wilayah Kabupaten Kendal. Mulai ngeblank lagi. Nah, untuk kajian pustaka yang dengan pengertian kepuasan kerja. Jadi saya ambil salah satu dari pendapat ahli yang menyampaikan tentang kepuasan kerja, yaitu Robert Greitner dan Angelo Chinichi, yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja mencerminkan tingkatan di mana seseorang menyukai pekerjaan dan merupakan tanggapan efektif atau emosional terhadap segi pekerjaan seseorang, baik kepala sekolah mempunyai peran dan tugas sebagai berikut, yaitu selaku edukator, manajer, administrator, inovator, motivator, supervisor, dan leader. Kemudian saya sampaikan juga pengertian tentang budaya sekolah. Stolp dan Smith menyampaikan bahwa budaya sekolah diartikan sebagai sejarah tentang pola penyampaian sebuah arti yang terkandung di dalamnya adalah norma, nilai, kepercayaan, upacara ritual, tradisi, dan mitos. Mungkin itu yang membedakan tingkatan dari anggota dalam komunikasi sekolah. Nah, sistem ini yang sering membentuk apa yang orang pikirkan dan bagaimana mereka bertindak.
Kemudian dimensi variabel dari tesis yang saya susun, yang pertama di kepuasan kerja ada 4, yaitu pekerjaan itu sendiri dengan indikator, tugas, kesempatan belajar, dan tanggung jawab. Kemudian kesempatan promosi, indikatornya kenaikan jabatan, kesempatan untuk maju, dan pengembangan karir. Yang ketiga, pengawasan dengan indikatornya pengawasan dari kepala sekolah, serta yang keempat, rekan kerja dengan indikator dukungan antar rekan kerja. Sebenarnya untuk kajian pustaka, dimensi variabel dari kepuasan kerja tidak hanya 4, tapi banyak. Hanya yang saya sampaikan di sini, yang saya tunjukkan di presentasi saya adalah batasan dari dimensi dan variabel yang nanti akan saya gunakan untuk penelitian. Kemudian untuk dimensi peran kepala sekolah yang dari Emaslim tadi yang saya ambil hanya 2, yaitu peran sebagai supervisor dan peran sebagai leader. Kemudian untuk budaya sekolah ada 3 variabel yang akan saya ambil. Yang pertama adalah kesadaran diri anggota organisasi, kepribadian anggota, dan performa anggota. Ada 4 penelitian yang relevan, ya, ada 5 penelitian relevan yang saya ambil, dan dari kelima penelitian relevan yang saya ambil menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kepemimpinan kepala sekolah atau kerja guru, kemudian ada juga pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja guru. Oleh sebab itu, saya dalam penelitian ini mengambil judul pengaruh peran kepala sekolah dan budaya sekolah terhadap berpikirnya dari penelitian ini adalah untuk variabel X1-nya adalah peran kepala sekolah yang seperti yang saya sampaikan sebagai supervisor. Kemudian budaya sekolah yang variabel yang diambil adalah kesadaran anggota, kepribadian anggota, performa anggota, dan sekolah ini nanti mempengaruhi kepuasan kerja guru dengan variabel pekerjaan, kesempatan promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Hipotesis dari penelitian tesis yang pertama, terdapat pengaruh peran kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru SMP negeri di wilayah Kendal, Kabupaten Kendal. Yang kedua, terdapat pengaruh peran budaya sekolah terhadap kepuasan kerja guru SMP negeri di Kabupaten Kendal. Yang ketiga, terdapat pengaruh peran kepala sekolah dan budaya sekolah terhadap kepuasan kerja guru SMP negeri di wilayah Kendal, Kabupaten Kendal. Untuk metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif korelasional. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian waktu penelitian bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021. Kemudian desain penelitian menggunakan variabel eksogen peran kepala sekolah sebagai variabel bebas dan variabel eksogen budaya sekolah sebagai variabel bebas yang kedua, dan variabel endogen yaitu kepuasan kerja guru. Kemudian untuk populasi dan sampelnya, populasi ada 147 guru di wilayah Kendal, Kabupaten Kendal, yang meliputi SMP Negeri 2 Pegandon, SMP Negeri 1 Kendal, SMP Negeri 2 Kendal, dan SMP Negeri 3 Kendal. Untuk penentuan sampelnya menggunakan rumus Lovin, sehingga didapatkan 8 guru. Untuk instrumen penelitian sendiri, saya menggunakan lembar angket, checklist atau daftar centang, dan penelitian ini menggunakan angket tertutup dalam bentuk skala Likert, berupa pernyataan atau pertanyaan yang jawabannya berbentuk skala deskriptif.
Kemudian untuk analisis data, yang pertama analisis deskriptif. Analisis deskriptif presentasi digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada dalam penelitian ini yang terdiri dari peran kepala sekolah sebagai variabel pertama, kemudian budaya sekolah variabel kedua, dan kepuasan guru sebagai variabel terikat. Kemudian untuk uji prasyarat analisis datanya menggunakan 5 uji. Yang pertama uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Kemudian untuk uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi ganda. Demikian Ibu Dr. Ayu serta Bapak Ibu sekalian. Mohon masukan dari Ibu Ayu. Terus terang Pak Nurmiono dan Pak Sujono selaku pembimbing dan belum mendapatkan koreksi balasan. Untuk itu masukan dari Ibu Dr. Ayu tentunya sangat saya harapkan untuk perbaikan dari proposal saya yang tentunya masih banyak kekurangan. Terima kasih. Ya, ke judul Bu, ditarik ke judul. Okay. Oke, Ibu sudah konsul dengan Pak Nurmiono? Sudah. Dengan Pak Jono juga sudah? Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah terhadap kepuasan kerja guru, tetapi beliau menyampaikan lebih cocoknya untuk kepuasan guru berarti peran kepala sekolah gitu. Yang siapa? Yang pendapatnya siapa? Pak Nurmiono. Kalau Pak Sujono, Bu, sudahkah? Pak Sujono tadi menyampaikan sudah koreksi tapi belum dikirimkan ke saya, Ibu. Oke. Pak Nurmiono menghendaki budaya sekolah menjadi gimana tadi? Kepemimpinan diganti dengan peran kepala sekolah. Oh, kepemimpinan diganti peran kepala sekolah. Oke, berarti ini sudah deal ya judulnya ya. Oke. Saya ingin Ibu buka ke slide 2, Bu. Saya hanya confirm saja di sini. Oke. Untuk teman-teman yang lain, cara penyusunan latar belakang dalam satu slide itu bentuknya boleh seperti ini ya. Jadi ini bagus Bu Sukajia. Nanti boleh tidak ada slide lain untuk latar belakang. Ya, syukur bisa ditambahkan tujuan dan rumusan masalah dan tujuan penelitian bisa disisipkan di situ. Itu menjadi sangat bagus karena memang dalam paparan itu kita harus berhemat slide. Jangan memperbanyak slide karena dengan memperbanyak slide berarti memperbanyak pertanyaan. Gitu ya. Nanti kalau ujian itu fatal, memperbanyak slide, memperbanyak pertanyaan ya. Jadi bagaimana dikemas dalam slide-slide yang sangat cantik. Ini sangat cantik itu. Cuma saya perlu confirm dengan isinya, Ibu. Ya, peran kepala sekolah oke, budaya sekolah oke. Ini terkait dengan guru ya. Nah, pada kepuasan kerja, kenapa Ibu gunakan asumsi kepuasan kerjanya dari UKG rendah? Begini Bu, jadi UKG itu kan mencerminkan hasil kinerja guru ya Bu. Nah, kinerja guru itu kinerja guru itu tentunya dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Maksud saya begitu. Jadi kalau kepuasan kerjanya rendah, Ibu tarik ke teori Ibu yang di slide-slide keberapa itu enggak ada nyambungnya dengan kompetensi. Bu. Ya. Nah, ini mungkin juga menjadi koreksi dari Pak Sujono. Tadi pagi menyampaikan ke saya ada koreksi Bu, tapi belum sempat saya lihat, belum dikirimkan. Mungkin ini juga dikoreksi dari Pak Sujono itu. Jadi coba diperhatikan karena kalau toh Ibu mau cantumkan ke UKG di bagian apa, di UKG di kepuasan kerja, dia tidak muncul di bagian pertama. Karena kalau di bagian pertama itu kan berarti penyebab krusial rendahnya kepuasan kerja. Jadi mungkin dia ada di urutan paling bawah. Ya, terima kasih. Itu nanti mendukung itu lah. Terus apa yang perlu dikaitkan dengan kepuasan kerja? Kepuasan kerja itu biasanya bisa digandengkan dengan motivasi kerja. Kalau itu bisa digandengkan dengan prestasi, bagaimana dengan prestasi guru?
Oh gitu ya, masukannya. Nah, gitu ya. Itu kan berarti wujud dari kepuasan yang tampak itu nanti boleh Ibu tambahkan di sini di bagian depan. Baru kemudian datang terlambat. Nah, pengembangan diri guru itu boleh masuk di butir yang kedua setelah prestasi, Bu. Jadi naik urutannya itu yang kebolak-bolak. Bu. Gitu ya. Lalu datang terlambat, kegiatan NGMP tidak maksimal, proses kenaikan rendah, dan yang terakhir UKG rendah. Jadi itu nanti pendukung-pendukung yang bisa Ibu tambahkan. Lah, kalau terkait dengan prestasi, mungkin Ibu bisa ambil data 2-3 tahun terakhir, kan begitu ya? Dari Dinas Pendidikan kan bisa tampak data itu, bisa untuk dibuat prosentase saja. Untuk menjadi penguat di sana. Gitu ya Bu Sukajiah ya. Terima kasih masukannya Ibu. Terus sama seperti teman yang lain, saya butuh confirm untuk populasi dan sampel Ibu. Jadi di metodologi. Ini Bu. Populasinya. Populasi ini yang saya ambil data saya ambil dari Dapodik Ibu. Mungkin belum sempurna aja. Enggak masalah sih. Yang penting nanti ukuran kalau genap ganjilnya mungkin kita ambil dari data itu enggak masalah. Yang penting nanti kuota ngeceknya itu di kuota sampel. Sampelnya harus di atas 100 kan gitu. Karena penelitian kita expose waktu. Kalau expose waktu kan penelitian lampau. Kalau penelitian lampau kan datanya bisa untuk kita membuat generalisasi dengan data sempit itu kan tidak maksimal kan begitu. Seperti tadi yang saya sampaikan pada Pak Fadoli. Gitu ya Bu Sukajiah ya. Oke, terima kasih. Monggo bisa dilanjut, catatan saya hanya di depan tadi. Terima kasih Bu Ayu dan teman-teman yang lain atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya janipun Bu Ayu dan saya sebelum ditutup Bu Sukajiah. Bu Ayu yang saya boleh bertanya Bu? Monggo, nggih. Nggih, Bu Sukajiah yang untuk yang latar belakang nih Bu. Sebentar Pak, sudah saya tutup share screen-nya. Tadi tentang peran kepala sekolah. Ini ya Pak. Yang ingin saya ulang nih kalau latar belakang Bu Ayu, mohon pencerahan untuk peran kepala sekolah itu apa saja, karena di situ ada Maslim. Setelah itu ada supervisi, ada pembimbingan guru, ada pembagian tugas. Maksud saya gini Pak Dul tadi. Maksudnya bagaimana itu kan ada peran kepala sekolah, ada Maslim. Nah, kaitannya dengan kepuasan kerja yang menjadi gap data saya itu berkaitan dengan supervisi akademik, kemudian pembimbingan dan pembagian tugas gitu. Maksud saya begitu Pak Dul. Slide saya maksudnya begitu. Nah, ini makanya saya bertanya untuk Maslim itu kan yang sebelum ada Permendikbud nomor 6 tahun 2018 peran kepala sekolah itu peran sebagai supervisor, peran sebagai manajer, peran sebagai kewirausahaan. Dan ini yang Maslim ini yang saya untuk peran kepala sekolah itu mau pencerahan kaitannya dengan Permendikbud yang terbaru itu. Tinggal sudut pandang dan stylenya pembimbing ya Pak. Saya nggak bisa matur harus seperti apa. Karena kalau karena kemarin Pak Yono juga menyebut Maslim Pak Dul. Ingat Pak Dul betul derek kalau ini. Ya, jadi memang itu stylenya pembimbing. Kalau menghendaki yang terbaru ya monggo, kalau menghendaki yang konten Maslim ya monggo. Stylenya pembimbing ya kita ikuti aja Pak. Terima kasih Bu Ayu Bu Sukajiah. Pak Nurul dan saya. Berikutnya masih boleh tanya Bu? Monggo Bu Erlina. Ini kalau saya melihat judulnya Bu Sukajiah, mohon maaf Bu Sukajiah, cuman tanya buat jaga-jaga aja. Itu tempat penelitiannya atau lokasi penelitiannya, kalau nggak salah sama dengan
wilayahnya Bu Sri Wahyuni sama Bu Nur Apita. Jadi udah 3 mahasiswa yang meneliti di lokasi yang sama. Apa boleh seperti itu, Ibu? Meskipun dengan judul yang berbeda. Ya, sebetulnya nanti harus pinter-pinternya ya supaya tidak menjadi titik jenuh ya. Artinya kalau titik jenuh, data yang penjenengan dapatkan kan akhirnya bias. Ya, monggo pinter-pinternya penjenengan nanti berbagi ini aja. Tapi asalkan tidak sampai 5 peneliti di satu waktu, 5 peneliti ya akhirnya jawabnya saya ngapi-api aja, tergantung besarnya upeti yang diberikan. Upetinya mau kerupuk ya jawabnya suka-suka, tapi upetinya roti kan jawabannya saya ngapi-api kan gitu ya. Upetinya pete. Ya, itu harus diperhatikan. Maka itu resiko subjektivitasnya tinggi karena kalau lebih dari di atas 3 sampai di atas 5 itu subjektivitas tinggi. Sehingga akhirnya apa? Mereka hanya jawab, oh aku pokoknya karena yang di sana itu yang datang itu adalah Bu Herlina. Bu Herlina itu baik hati dengan saya, dengan rotinya yang tak tas-tas banyak. Udahlah saya jawab 4 semua di scoringnya itu. Tapi hati-hati. Maksudnya mereka itu mau memberi baik semua, padahal Bu Herlina sebetulnya pengen mengungkap ada apa di sana tentang variabel itu. Kalau 4 semua kan berarti tidak bisa mendefinisikan kan? Akhirnya kan justru tidak jadi baik hati ini Bu Herlina, karena datanya Bu Herlina tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berarti jadi dia harus hati-hati. Nggak usah bawa gitu roti ya Bu maksudnya. Nggak usah bawa roti. Yang objektif maksudnya. Jadi artinya begini, penjenengan harus berbagi waktu dengan teman-teman supaya memang ketika penjenengan ketemu pada posisi data yang hanya 4 saja atau hanya 1 saja itu berbahaya, ya. Karena data itu sesungguhnya tidak mengukur kondisi yang sebenarnya dari subjek yang kita ukur. Kalau dulu kan kita senang loh, wah semuanya menganggap sangat baik semua itu berarti sudah bagus. Padahal itu untuk data penelitian tidak bagus. Gitu ya, Iya, Herlina ya. Iya. Nanti silahkan dicermati. Hari ini datang bawa roti 4 semua, besok lagi datang nggak usah bawa roti Pak Abdullah ya. Cari imbang ya Bu ya. Biar imbang. Tapi nanti jadi 1 semua. Wah, ini baru datang ke 3 kalinya untuk ke sana. Maka monggo silakan berbagi aja. Jadi sebetulnya kalau sampai 3 itu masih tidak masalah sih, tapi kalau lebih dari itu mungkin agak-agak perlu dicari yang lain. Maka menyiapkannya upetinya berarti tumpukan mawon terus tunggal kersane sama. Tumbuhan. Tapi sebetulnya kasusnya beda. Kalau kasusnya beda, sebetulnya bisa diantisipasi dengan memberi paketnya hampir sama. Jadi artinya penjenengan dengan kasus beda itu, penjenengan datang memberikan, jangan datang untuk dititip ya. Kalau datang dititip resiko 4 atau 1 seperti itu. Tapi kalau penjenengan datang kemudian menjelaskan, ditunggui ya, nanti bergantian. Jadi 3 orang itu datang bersamaan, ditunggui, kemudian bergantian berbicaranya di dalam forum yang sama, tidak memakan waktu terlalu lama. Insya Allah lebih objektif ya daripada penjenengan hanya titipkan. Kemudian yang datang itu rotinya, Pak Dul tidak datang, yang datang rotinya atau martabaknya, ya jelas subjektivitas tinggi, gitu ya. Oke, itu tips saja sih sebetulnya. Masukan. Terima kasih Bu. Jangan bangga dengan 4 semua, justru 4 ini akan menyebabkan data penjenengan menjadi tidak valid sebetulnya, ya, tidak keabsahannya kurang. Itu saja, ya. Matur Bu. Ayo. Oh, Pak Sororien. Ya, Bu hanya matur. Saya sudah berusaha ngirim judul Bu ke WA grup kelompok bimbingan. Ini mohon nanti
agar saya bisa menyusul teman-teman walaupun agak. Ya, nanti saya lihat teleponnya. Sudah nyala mantap. Mantap Pak Gun. Ya, monggo berikutnya. Nyun sewu Bu Ayu, mau tanya. Tadi keterkaitan dengan angket, sekarang kan karena dalam masa pandemi itu biasanya kalau kemarin-kemarin yang memang sudah pembuatan tesis tapi di kampus yang lain itu kemarin itu kok modelnya dalam bentuk pengisiannya dalam bentuk link itu Bu. Apakah itu sama kalaupun tadi yang disampaikan Bu Ayu kan dalam bentuk angket kita datang ke sana ke dalam misalkan datang ke sekolahan kita tunggui biar nanti data yang kita dapatkan kan objektif. Lah kalau modelnya hanya ngisi angket lewat link itu saja bagaimana itu Bu? Oh itu subjektivitas tinggi Bu. Kita bisa datang, nggak usah nggak usah khawatir. Kan datang itu tidak harus tatap muka ya Bu. Oke. Nah, ya kita izin ke sekolah, kita mohon akan adakan pertemuan penjelasan untuk pengisian data lewat daring, baru kemudian penjaringan berikan linknya. Itu lebih afdol, lebih objektif. Itu juga yang mau saya tanyakan tadi Bu, lupa. Terima kasih Bu Navita. Kalau hanya nitip link aja, kalau itu untuk data di latar belakang nggak ada masalah, tetapi untuk data penelitian mesti angka subjektifnya lebih tinggi. Masalahnya kemarin itu kayaknya kok hanya nitip link saja, terus kita disuruh ngisi, ya udah. Kita kan membantu sesama, misalkan kita ibaratnya kan berjuang bersama ini nantinya biar kita nanti bermudah juga dalam pembuatan tesis ya, kita membantu juga di situ, akhirnya kan kita isi sesuai dengan kondisi memang yang ada. Pada saat mengisi, betulkah Bu Novita itu mengisi berdasarkan kondisi yang ada atau Bu Novita mengisi sudahlah yang baik-baik saja, yang penting iso terjawab? Mau dijawab jujur atau enggak ini Bu? Jujur. Gitu. Saat saya membaca angket memang ada kalanya di situ saya sesuaikan dengan kondisi dan objektif saya di sekolah, dan memang ada beberapa hal yang memang ya udah baik-baik aja gitu. Jadi 50-50 Bu. Oh, Mas alhamdulillah 50% ya. Jadi yang itu ya. Kelasnya kan ada beberapa yang memang masih kita bimbangkan. Situ. Ya, jadi itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh Bu Novita sudah merasakan sendiri, teman-teman yang lain juga sudah merasakan sendiri. Maka monggo nanti teknik pengungkapannya boleh ditambahkan dengan pilihan ketikan, tambahkan pilihan untuk mereka ketik ya. Jadi itu beberapa boleh ditambahkan itu karena itu untuk mengukur pembeda objektifnya. Kalau Ibu mau link saja loh tanpa Zoom loh, nanti boleh ditambahkan di pilihan itu. Oh, oke. Gitu ya. Okay. Terima kasih Bu Ayu masukannya. Oke, monggo selanjutnya. Selanjutnya siapa Bu? Pak Adi Edi Bu. Oh, Pak Adi Edi. Iya Bu. Monggo silahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, ini mungkin PPT saya belum sempurna karena membuat judulnya pun bingung itu Bu. Kemarin saya maju yang pertama kepada Pak Ngasbun ACC, terus kemudian kepada pembimbing yang kedua Bu Jovita saya ditolak karena saya akan menyampaikan tentang kinerja. Kemudian saya buat lagi dan alhamdulillah sudah di ACC judulnya.
Kemarin sudah bimbingan 1 kali kepada Pak Ngasbun, Bu Cipita belum. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana proposal tesis saya dengan judul pengaruh lingkungan, komitmen dan motivasi kerja guru terhadap kepuasan guru SMP Negeri se-Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang. Terus pada pendahuluan atau latar belakang, seperti yang saya amati atau pada akhir-akhir ini di lingkungan SMP 2 Kandeman di Kecamatan Kandeman, seperti pemerintah telah mengupayakan untuk meningkatkan mutu guru, salah satunya dengan pemberian sertifikasi itu. Namun demikian masih di lingkungan kerja guru, faktor yang dampak kepuasan guru di lingkungan sekolah belum maksimal. Masalah yang kedua tentang motivasi guru masih sangat rendah. Ini dapat dibuktikan dengan masih banyak guru yang tidak mau mengajukan kenaikan pangkat. Juga banyak guru yang tidak atau enggan melaksanakan atau mengikuti seleksi kepala sekolah dan jarang mengikuti lomba-lomba karya ilmiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepuasan guru atau motivasi guru masih sangat rendah berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian komitmen masih dikatakan kurang optimal sebagaimana disampaikan oleh dalam pembinaan pengawas di wilayah SMP Negeri se-Kecamatan Kandeman tersebut. Intinya pengawasnya belum puas karena banyak guru yang dari golongan 3A, 3D, termasuk saya dari 3D ke 4A itu baru kemarin setelah 6 tahun tertidur baru mengajukan kenaikan pangkat. Itu salah satunya saya 6 tahun, bahkan yang 4A ke 4B hampir semua di lingkungan itu hanya 90%, 10% dengan pangkat ke 4B. Hal-hal demikian itu yang membuat saya untuk mengadakan penelitian. Terus rumusan masalah itu masalah-masalah tadi yang saya sampaikan itu rumusan masalah. Apakah lingkungan berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru SMP Negeri se-Kecamatan Kandeman? Yang kedua, apakah komitmen berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru SMP Negeri se-Kecamatan Kandeman? Terus apakah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru SMP Negeri se-Kecamatan Kandeman? Dan apakah lingkungan, komitmen dan motivasi guru secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kandeman? Yang tujuan penelitiannya adalah satu untuk menganalisis pengaruh lingkungan terhadap kepuasan kerja guru SMP Negeri se-Kecamatan Kandeman. Yang kedua, kepuasan kerja guru SMP Negeri se-Kecamatan Kandeman. Kepuasan kerja guru SMP Negeri se-Kecamatan Kandeman. Yang ketiga adalah kepuasan kerja guru SMP Negeri se-Kecamatan Kandeman. Dan menganalisis pengaruh lingkungan, komitmen dan motivasi guru terhadap kepuasan kerja guru SMP se-Kecamatan Kandeman. Manfaat dari penelitian secara teoritis yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau penelitian yang akan datang mengenai lingkungan, kompetensi, komitmen dan kepuasan kerja terhadap guru kepuasan kerja. Yang kedua, manfaat manajerial yaitu diharapkan
setelah penelitian ini bagi para kepala sekolah pemangku kebijakan SMP Negeri Sekecamatan German untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Batang, khususnya di Kecamatan German. Empat, secara organisasional bahwa yaitu penelitian ini mampu memberikan kontribusi acuan, pemikiran, dan pengambilan kebijakan oleh sekolah serta dinas pendidikan dalam hal upaya meningkatkan mutu sekolah dan pengembangan sekolah, dan sekaligus menjadi bahan usaha pembinaan guru. Untuk kajian teori ini belum sempat saya masukkan, tapi di proposalnya sudah. Saya di kajian teori saya mengkaji tentang teori lingkungan kerja, pengertian komitmen, pengertian tentang motivasi kerja, tentang kepuasan kerja, dan hasil penelitian yang relevan. Itu sudah ada di proposal saya, Bu. Belum sempat. Dan untuk di metodologi penelitian tidak saya jelaskan di sini karena pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktunya sudah di SMP Negeri Wilayah Kabupaten Batang, Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Desain penelitiannya ada di proposal. Penelitian variabel penelitiannya yaitu tadi ada lingkungan, komitmen dan motivasi kerja, dan faktor Y-nya adalah kepuasan kerja. Itu di proposal sudah ada. Populasi sampelnya satu kecamatan nanti diambil semua, Bu, karena jumlahnya tidak lebih dari 100 ini, maka semuanya dijadikan sampel, atau mungkin nanti dibimbingan ditambah. Terus hipotesisnya, sementara hipotesisnya itu hipotesis merupakan dugaan variabel di atas, maka hipotesis yang diajukan ini adalah satu, terdapat pengaruh yang signifikan positif antara komitmen kerja, motivasi kerja terhadap kepuasan kerja guru SMP Negeri Sekecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Yang hipotesis khusus berarti satunya diduga ada pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap motivasi guru. Duanya diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara komitmen kerja terhadap motivasi guru SMP Negeri Sekecamatan Kandeman dan Kabupaten Batang. Tiganya diduga ada pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja guru SMP Negeri Sekecamatan Batang Kandeman. Empatnya ada pengaruh positif dan signifikan antara komitmen kerja terhadap kepuasan kerja guru SMP Negeri Sekecamatan Kandeman di Kabupaten Batang. Dan yang kelimanya diduga ada pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja guru terhadap kepuasan kerja guru Negeri Sekecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena PPT-nya belum lengkap, dan mohon untuk masukannya karena baru maju sekali di pembimbing 1, belum pembimbing 2. Terima kasih Bu Ayi, mohon maaf bila ada banyak sekali kekurangan, masukannya sangat saya butuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Adi, yang terpenting nanti pada saat seminar yang betulan dan juga pada saat ujian tesis, Bapak tidak mengatakan bahwa data ini ada di proposal, data ini ada di tesisnya, tidak ya Pak ya, hanya untuk ini saja tidak apa-apa ya. Terima kasih Bu. Kemudian saya perlu confirm tentang lingkungan. Ini yang dimaksud lingkungan ini apa ya Pak? Lingkungan, komitmen, dan motivasi kerja guru terhadap kepuasan kerja guru. Lingkungan ini lingkungan apa? Lingkungan fisik. Apa beda dengan lingkungan fisik dan lingkungan non fisik? Maksudnya apa itu? Karena pengaruh lingkungan, ini maksudnya?
bahwa lingkungan itu juga sangat mempengaruhi bagi kepuasan guru dalam bekerja itu, Bu. Misalnya dalam satu sekolah itu lingkungannya tidak nyaman atau fasilitas di ruang kelasnya atau di kantornya tidak nyaman, makanya ini sangat mengaruhi bagi kepuasan guru dalam pekerjaannya. Jadi kalau tempatnya yang nyaman berarti guru akan puas dan akan menyampaikan pekerjaannya secara profesional. Tapi kalau lingkungannya baunya tidak enak atau lingkungan kelasnya kurang nyaman, maka guru dalam mengajar atau bekerja juga tidak puas, gitu maksud saya. Ini untuk catatan saya, Pak Adi. Monggo dipun cari teori pendukungnya, karena faktor lingkungan ini nanti kompleks dan akan menyebabkan ambigu. Ya, monggo dicari kajian teorinya, grand teorinya, kemudian jurnal-jurnal pendukungnya di situ supaya tidak ambigu ke penjenengan, kan begitu ya. Apakah lingkungan yang penjenengan maksud itu sama dengan ketersediaan sarana prasarana, ataukah lingkungan itu sama dengan iklim sekolah, atau apa? Monggo jenengan diberikan batasan supaya tidak ambigu, karena kalau masih hanya ini saja ambigu, Pak. Gitu ya. Jadi kalau nanti mohon saran di pembimbing saja yang penjenengan kehendaki seperti ini, nanti masuknya kemana itu kategori itu, gitu ya. Terus nanti ini perlu dikaji lagi. Kalau saya boleh menyarankan, boleh ya ambil yang sudah variabel-variabel yang memang sudah tampak lah, misalkan ada iklim sekolah, komitmen sekolah, kerja, ini kan sudah tampak. Itu saja boleh penjenengan ambil. Tapi kalau lingkungan ini kan istilahnya ya, menerjemahkan dalam satu variabelnya itu yang agak susah. Dimensi yang perlu diterjemahkan ke sana. Tapi monggo nanti Bapak, kalau Bapak masih kekeh di sini, Bapak harus punya data pendukung, ya, data pendukung itu, ya. Oke. Lingkungan. Gimana Pak? Terus rasa aman timbul pada saat menjalankan tugas, rasa aman. Nah, itu kan rasa aman, rasa nyaman itu kan bukan lingkungan. Kalau rasa nyaman yang diciptakan sekolah kan itu iklim. Ya, masuk ke budaya, pembiasaan yang dilaksanakan sekolah. Jadi boleh ke iklim sekolah maupun budaya sekolah, Bapak boleh pilah di situ. Ya, nanti monggo bisa lebih enak, lebih dimensinya lebih pas. Ini kasusnya sama seperti Pak Fandoli tadi sepertinya, karena populasi Bapak 100, sehingga Bapak hanya gunakan penelitiannya menjadi penelitian populasi yang sampelnya kurang dari 100. Atau sama dengan 100, kan begitu ya. Kalau di dalam penelitian ex post facto